kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa banget, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2021, yaitu Kak Leon Alvinda Putra. Dan sebelum kita mulai dan berkenalan dengan Kak Leon, tentunya saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anisha Septia Andari, dan saat ini saya tengah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kendari, dan alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk lolos lewat jalur SNMPTN di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan tentunya sebelum kita mulai webinar pada sore hari ini, sekarang sudah menunjukkan pukul 4:07 waktu Indonesia Barat, dan saya akan membacakan beberapa rules atau peraturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar. Nah, pertama-tama terima kasih banyak kepada teman-teman candidators yang telah mendaftar webinar How to Stay Productive with Balancing Organizations with Education. Dan demi kelancaran webinar kami hari ini, maka kami dari kandidat college akan mengirimkan peraturan webinar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu para peserta diwajibkan menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Dan yang kedua, para peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi bagi teman-teman yang masih off cam bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya ya. Dan yang ketiga, para peserta dilarang mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Jadi untuk ketertiban selama penjelasan dan juga pemaparan dari pemateri, jadi diharapkan mikrofonnya untuk di-mute terlebih dahulu. Dan yang keempat, peserta diperkenankan untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat poin penting yang akan diberikan oleh pemateri. Dan selanjutnya, sesi question and answer atau Q&A dibagi menjadi dua, yaitu diperkenankan untuk bertanya langsung dengan pemateri dengan catatan raise hand terlebih dahulu, kemudian ditunjuk oleh moderator, yaitu saya, untuk bertanya. Dan selanjutnya, untuk para peserta yang ingin bertanya di kolom chat, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama lengkap seperti nama, asal sekolah, dan juga pertanyaannya. Dan yang terakhir, di akhir acara akan ada sesi dokumentasi, jadi diharapkan untuk mengaktifkan kameranya buat seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Dan juga sebagai syarat untuk klaim sertifikat, di akhir acara nanti akan ada sesi dokumentasi, dan diharapkan buat seluruh peserta webinar untuk screenshot, lalu share di Snapgram, dan tag 3 username Instagram di bawah ini, yaitu pematerinya @leonalvinda, lalu moderatornya @metani, dan juga @candidatecollege. Dan atas partisipasinya teman-teman saya ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke acara selanjutnya yang mungkin ditunggu buat teman-teman webinar pada sore hari ini. Jadi kita akan berkenalan terlebih dahulu siapa sih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2021. Jadi untuk Kak Leon Alvinda Putra mungkin bisa diaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya untuk berkenalan kepada teman-teman webinar kita pada hari ini. Oke, halo semua. Thank you moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan nama, ini gue pakai gue lu aja di sini ya, karena kita sebenarnya masih seumuran juga, jadi biar lebih santai. Mungkin nama gue Leon Lavinda Putra, bisa dipanggil Leon, dan saat ini menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2021 dari jurusan Manajemen, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2017. Waduh, kita sefakultas berarti nih ya Kak ya? Kita satu FEB kita ya, sama FEB. Ya satu FEB, satu jurusan juga. Oke. Iya, silakan Kak. Oke. Oh, boleh langsung mulai aja berarti ya? Iya, bisa. Oke, bentar ya, izin share screen ya. Oke. Sebenarnya materinya nggak akan banyak, karena lebih banyak sharing aja.
dan nggak ada materi sih, maksudnya nggak ada teori, jadi gue akan cuma butuh PPT untuk menyesuaikan Sampai jam aja. berapa, Kak? Kita ya mungkin sebelum buka lah, ya jam 5-an lah, supaya teman-teman yang buka puasa juga bisa lanjut persiapan buka puasa. Oke, ini sebenarnya nggak ada teori, jadi nggak ada PPT-nya juga cuma isinya gue yang masukin poin dalam TOR, karena kalau gue baca TOR tuh sebenarnya ini sharing aja, jadi apa sih yang gue lakukan dan dalam organisasi itu gue ngapain aja, dan dalam membagi waktu antara organisasi dan kuliah itu seperti apa, jadi lebih banyak sharing. Jadi pertama di TOR gue disuruh menceritakan dan menjelaskan background BEM UI. Oke, jadi gue saat ini ketua BEM UI 2021, baru dilantik Januari lalu. Ya ketua BEM UI di masa pandemi, karena memang saat ini sedang pembelajaran jarak jauh, terus juga di kampus lagi nggak boleh ada kegiatan yang berkerumun, jadi banyak banget hal-hal adaptasi yang harus kita lakukan. Misalnya kalau diskusi publik dulu tuh ya diskusi publiknya di kampus, mahasiswa ngumpul, tapi karena pandemi harus lewat YouTube, lewat Zoom, itu juga salah satu dari sekian adaptasi. Terus kalau anak UI pasti tahu yang namanya Olimpiade UI, terus UI Art War, terus juga sama satu lagi OIM UI, Olimpiade Ilmiah Mahasiswa UI, itu tiap tahun pasti rame banget karena dari semua fakultas join dan berkompetisi di bidang seni, ilmiah, sama olahraga. Tapi karena pandemi akhirnya dibatasi lagi kita secara daring, mungkin hype-nya, keseruannya berbeda secara offline gitu. Tapi di BEM UI 2021 ini kita berharap bisa tetap sinergis, bisa tetap memberikan kebermanfaatan bagi IKM UI. Jadi kalau di UI itu mahasiswanya, persatuannya kayak wadah mahasiswanya namanya IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, tetap bisa memberikan kebermanfaatan bagi IKM UI dan juga Indonesia itu sendiri. Gue masuk BEM UI tahun lalu, dari tahun lalu itu di 2020 jadi kepala departemen kajian strategis, jadi yang nulis-nulis, yang bikin kajian untuk aksi, demo, dan lain sebagainya, semacam itu. Dan alhamdulillah ketika maju jadi ketua BEM, menang, terpilih bareng Yogi, jadi wakil gue dari FMIPA, jurusan geologi, angkatan 2017. Dan sebelum BEM UI sebenarnya aktif juga di banyak organisasi. Kalau di organisasi eksternalnya gue aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, terus di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi UI, sempat jadi ketua HMI FEB UI, sempat jadi sekretaris Ikatan Pengusaha Muda Indonesia UI gitu. Terus di beberapa kepanitiaan juga di OPK dan sebagainya. Kalau anak FEB pasti tahu OPK, gue sempat jadi mentor, sempat jadi staff medik, sempat jadi core medik. Jadi intinya kalau pengalaman organisasi dan kepanitiaan di kampus emang nano-nano, gado-gado, jadi semuanya gue coba dari mulai medik, acara, sponsor, keuangan yang nyatet-nyatet akuntansi gitu, itu semua pernah dicoba, sampai yang demo-demo juga kita cobain, kita lakuin. Dan ya lumayan berwarna lah, itu yang membuat kuliah gue berwarna banget karena mencoba berbagai hal baru yang di SMA sih gue nggak menemukan itu sayangnya. Mungkin gue juga organisasi di SMA juga aktif pecinta alam, pramuka, Dewan Ambalan namanya dulu, terus juga di debat, tapi ada perbedaan secara kultur, secara hype antara SMA sama mahasiswa memang. Terus gimana sih seharusnya kita bekerja dalam organisasi gitu. Ini sebenarnya gue membagi di TOR itu ada semacam kayak 2 section. Intinya gue jelasin tentang organisasi, seperti apa berorganisasi, dan di section kedua nanti pengalaman membagi waktu gitu. Jadi ini sharing aja dari gue, dan disclaimer artinya bisa jadi pengalaman. Ya, waalaikumsalam. Ya, bisa jadi pengalaman yang kalian rasakan itu berbeda sama pengalaman yang gue rasakan. Nah, jadi mungkin nanti diambil yang memang baiknya, yang kurang baiknya nggak usah diambil. Misalnya dengan kita aktif, dengan kita sering ngasih saran, dengan kita banyak muncul, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus sebelum memutuskan terjun, misalnya gue mau masuk BEM nih, emang mau ngapain di BEM, mau dapat apa di BEM, itu harus jelas. Terus juga komitmennya juga harus clear. Oke, gue setahun ini bakal aktif di 3 tempat atau di 4 tempat, misalnya salah satunya di BEM. Jadi itu juga harus clear. Jadi jangan kayak bahasanya kayak kutu loncat, misalnya gue baru 2 bulan di BEM, nggak betah nih, cari tempat baru, padahal pengurusan di BEM-nya belum selesai. Nggak betah nih di himpunan misalnya, padahal belum selesai pengurusan di himpunannya. Nah itu juga nggak bagus untuk dilakuin. Jadi
ketika mau masuk organisasi kalian harus memutuskan dulu kalian bakal ngapain di sana, gitu. Sebenarnya secara garis besar sih itu, untuk gimana, eee, ca apa ya, sikap kita, mungkin bahasanya sikap kita ketika berorganisasi, seharusnya bekerja dalam organisasi, gitu. Kalau untuk sikap sih menyebutkan apa yang harus dihindari, yang pertama, tadi bahwa egois itu juga harus dihindari, nggak semua, harus berjalan sesuai keinginan kita, karena banyak orang di situ, jadi kita harus menyesuaikan juga dengan lingkungan. Terus juga kita harus menghindari kayak apa ya, merasa paling capek, kayak adu nasib sebenarnya. Pertama jangan merasa, "Ah, gue lebih capek dari lo," gitu, "lo, harusnya berterima kasih," dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita jangan malah melalaikan tanggung jawab. Jadi kayak, karena organisasi ini biasanya gini, jadi, yang sesuai ini aja, yang sesuai apa, realistis ketika ya bikin visi sama misi, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini ya, apa namanya, terkait ini juga, terkait dengan, resource, ketersediaan sumber daya dan juga kebutuhan. Itu juga harus disesuaikan. Memang apa sih kebutuhan, stakeholder organisasi kita dan apa yang bisa kita provide dari situ gitu. Misalnya kalau BEM, mahasiswa UI ini lagi di masa pandemi ini butuh nih, eee, sarana menyalurkan minat bakat gitu. Ya udah, disesuaikanlah misinya supaya bisa memberikan sarana penyaluran minat bakat kepada mahasiswa UI, gitu. Itu contoh-contoh, dalam membuat visi misi pertama. Jadi apa yang mau BEM kita tuju, organisasi kita tuju dalam hal ini misalnya secara luas, dan apakah itu realistis gitu. Terus gimana cara menerapkannya, yang pasti kita harus punya rencana. Kita harus punya turunannya, jadi jangan cuma visi misi, kita harus ada, sebelum visi misi kita harus ada nilai dulu, nilai organisasinya mau apa, kita mau bawa organisasi yang seperti apa sih? Apakah yang kekeluargaan, yang progresif, yang bersinergis, yang terus berkolaborasi misalnya. Kita mau bawa organisasi seperti apa juga harus jelas. Karena itu bakal menentukan jati diri organisasi kita nanti, gitu. Terus diturunkan jadi program kerja. Jadi untuk mencapai visi misi itu kalau di BEM UI diturunkan jadi program kerja dan fungsi. Jadi kita ada 17 biro, departemen, dan tim. Ya, ini saking besarnya pengurus BEM UI itu ada 236 total pengurus BEM UI. 236 terdiri dari 17 biro, departemen, tim, artinya banyak banget. Tiap biro, departemen, tim punya fungsi yang berbeda, punya program kerja yang berbeda, tapi semua fungsi dan program kerja itu disesuaikan untuk mencapai visi misi organisasi. Jadi kita turunkan tuh dari visi misi itu, fungsi apa yang bisa dilakukan, program kerja apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, dari fungsi visi misi itu disesuaikan tentunya sama kebutuhan tadi. Yang paling penting setelah kita punya visi misi, fungsi, kita punya program kerja, ya konsisten dalam merencanakannya, melaksanakannya. Makanya penting buat bikin perencanaan. Jadi kalau di BEM UI ada yang namanya grand design, rancangan besar. Jadi kita merencanakan nih setahun ini bakal ngapain aja. Walaupun nanti pada akhirnya bakal ada penyesuaian di tengah perjalanan, bakal ada hal-hal insidental yang baru yang nggak sesuai rencana, itu nggak ada masalah. Tapi dengan kita merencanakan tadi, kita bisa tahu koridornya. Oke, nanti departemen kajian, misalnya kalau di BEM ada kajian yang nulis-nulis, bakal bikin kajian tentang apa aja. Walaupun misalnya tiba-tiba di tengah jalan ganti kajian, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu berarti ada penyesuaian. Tapi di awal kita udah bikin nih koridornya. Oh, ini koridor kita. Gitu. Karena kalau nggak berjalan di koridor, waktunya bakal terbuang-buang. Muter ke sana dulu, nyasar dulu, terus ke mana, misalnya kita mau ke gunung tapi nyasar ke laut dulu lah, muter ke goa dulu, dan lain sebagainya. Nah, perencanaan itu penting, rancangan besar itu penting untuk menerapkan visi misi yang tadi gua sampaikan. Mungkin secara singkat kayak gitu kali ya, perencanaan, terus kita harus turunkan ke program kerja, kita harus turunkan ke fungsi yang bisa mengarah ke, pencapaian visi misi kita tadi. Itu mungkin, terus yang selanjutnya terkait tips and trick cara membagi waktu organisasi dan pembelajaran. Oke, sama membagikan pengalaman cara pembicara dalam membagi waktu untuk organisasi dan pembelajaran, sebenarnya ini sama lah ya, mirip lah ya, karena tips and trick gue adalah yang udah pernah gue lalui aja gitu. Jadi yang pernah gue lakukan.
Membagi waktu ya. Sebenarnya kalau kita bicara membagi waktu secara ideal tuh susah. Artinya, gini, gue nggak akan bilang bahwa membagi waktu tuh, oh ya kita buat prioritas nih A, B, C misalnya. Prioritas pertama akademik, kedua organisasi, ketiga kuliahan. Ya itu beda-beda tuh, bisa jadi konteksnya sekarang misalnya yang paling penting perkuliahan, tapi bisa jadi minggu depan sebenarnya organisasi lebih urgent gitu. Ya walaupun kita nggak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya, tapi maksudnya yang pengen gue sampaikan adalah ketika gue mencari cara untuk membagi waktu, maka gue akan berdasarkan prioritas saat itu. Mana yang lebih dibutuhkan saat itu, gitu. Eee Gimana cara melihat prioritasnya, ya gue melihat urgensi keberadaan gue. Apakah gue lebih penting untuk mengerjakan ini sekarang, misalnya gue mau ngerjain tugas sekarang, atau gue lebih penting rapat organisasi sekarang. Nah itu gue yang bisa menentukan juga sebenarnya, karena begitu juga teman-teman yang lebih tahu kapasitas teman-teman secara manajemen waktu, secara proses pembelajaran gini. Sebagai contoh, gue orangnya deadlineer habis. Ya kalau dulu SMA belajarnya SKS, sistem kebut semalam gitu. Kayak besok ujian ya baru belajar malamnya atau bahkan paginya pas baru masuk kelas gitu baru belajar. Nggak bisa tuh nyicil. Udah dari dulu sebenarnya wacananya dari SMA, nyicil lah. Ujian nasional misalnya UN, nyicil dulu lah. Nggak masuk, nyicil dulu biasanya udah lupa. Karena orangnya, anaknya emang aktif, maksudnya mau nyari kegiatan terus. Akhirnya udah dicicil nih hari ini, besoknya kegiatan, lusa kegiatan, akhirnya lupa yang dicicil 2 hari sebelumnya itu. Jadi gue lebih ke deadlineer akhirnya, lebih ke deadlineer. Nah, karena gue deadlineer, akhirnya gue punya lebih banyak porsi waktu untuk organisasi. Karena biasanya, waktu untuk pembelajaran ya gue ambil pas masa-masa tertentu aja, misalnya pas mau ujian, mau UTS, mau UAS, atau mau kuis kalau di kuliah, ulangan harian di SMA mungkin ya, bahasanya, itu kuis gitu, kayak mau kuis, ya gue baru kasih porsi waktu untuk pembelajaran lebih banyak gitu. Tapi kalau nggak ada kuliah, maksudnya nggak ada kuis, nggak ada yang penting urgent gitu, gue maka akan akan apa namanya, akan membagi waktu lebih banyak untuk organisasi. Atau kalau ada tugas itu juga bisa, ada tugas tiba-tiba ya, itu set priorities. Dan juga gue berdasarkan timeline dulu, gue akan menentukan tadi kemampuan gue gini, oh ini ujian 2 minggu lagi, gue kalau belajar H-1 susah, jadi gue belajar dari H-3 misal. Ya gue akan menentukan itu gitu. Oh gue ini nanti belajar, hari Sabtu belajar matek, Minggunya gue organisasi, rapat BEM. Terus Seninnya ada UTS, cukup nggak tuh misalnya gitu. Oh harus gue tuker, Sabtu aja rapat organisasi, Minggunya belajar gitu. Atau oh nggak bisa nih gue ikut rapat Minggu, gue izin dulu deh, gue harus belajar karena matek susah di hari Senin. Jadi itu bagaimana menentukan prioritas kita. Banyak pertimbangan memang sebenarnya, jadi suka 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 bingung juga kalau ditanya, "Gimana sih kalian bagi waktu?" Gue kayak, waktu kita sebenarnya sama 24 jam, sama-sama 24 jam, tapi memang, konteks yang kita hadapi pasti beda. Tergantung gimana diri kita ingin memprioritaskan saat itu. Terus gimana cara memprioritaskan, tadi balik lagi, gimana kita yang tahu kompetensi kita sejauh mana. Kemampuan kita dalam belajar, dalam berorganisasi itu kita yang tahu. Jadi tipsnya paling dari gue ya, tahu dulu aja ability kalian, kemampuan kalian tuh sejauh apa sih dalam menyerap pembelajaran. Pasti kalian tuh suka yang SKS apa nyicil. Terus juga kalian ada kesibukan apa lagi selain organisasi sama pembelajaran, misalnya kalian bikin bisnis kah, atau kalian lomba kah, bikin paper kah, itu juga harus dimasukkan dalam variabel untuk bisa nanti kalian tahu, oh kalau gue ikut 2 organisasi nggak bisa nih waktunya, oh gue bisa kok ikut 3 organisasi, misalnya bisa bisa kayak gitu. Itu, ya pengalaman gue membagi waktu ya sebenarnya banyak, lika-likunya. Kadang memang di awal nih gue udah yakin, oh bisa nih gue bagi waktu antara ikut BEM, kuliah, bisnis juga, terus nyusun skripsi juga. Tapi ada momen-momen yang gue merasa pengen mati, aduh pusing banget dalam satu hari misalnya kegiatan. Ini sebagai contoh, maksudnya gue bukan mau menyombongkan atau apa. Jadi hari ini gue dari jam 9 sampai jam 12 rapat bareng Ikatan Alumni UI, jam 12 sampai jam 1 rapat bareng organisasi di UI, jam 1 sampai jam 4 tadi jadi moderator, terus ini gue lanjut jadi pembicara ini,
sampai sekitar jam 5, terus gue lanjut lagi buka bersama organisasi salah satu departemen gue. Itu banyak banget kan sebenarnya. Tapi gue udah prepare karena, gue udah tahu, oh ini nanti hari Minggu gue ada acara ini, gue udah prepare. Misalnya tadi pas sahur minum vitamin, terus juga nyusun, PPT ketika nanti jadi moderator tadi jadi narasumber ini dari kemarin, terus gue baca dulu jadi moderator dari kemarin juga. Jadi pas hari H gue udah nggak pusing kayak gitu-gituan, gue udah siap untuk menghadapi kegiatan-kegiatan itu. Itu sebagai contoh, gue tahu bahwa kemampuan gue, di hari Minggu nanti akan berkurang nih buat bikin PPT, gue nggak bisa bikin, baca TOR, gue nggak bisa baca CV-CV pembicara, maka gue harus lakukan di hari Jumat gitu. Ya gimana caranya biar gue nggak lupa ya, gue catat atau dan lain sebagainya biar gue bisa baca lagi hari Minggu. Itu contoh contoh pengalamannya. Kalau yang bentrok gimana? Misalnya ada yang bentrok, waduh di hari yang sama ada kelas, ada rapat gitu, ya gue lihat urgensinya. Mana yang lebih penting rapatnya saat itu, misalnya rapatnya penentuan, misalnya aksi apa gitu. Terus di sisi lain gue kelas masih punya ini nggak boleh dicontoh sih sebenarnya, jadi tergantung teman-teman ya. Gue kelas itu ternyata masih ada jatah jatah absen, ya udah bolos dulu ikut rapat. Terus sekali lagi disclaimer nih jangan dicontoh ya, artinya kalau teman-teman lebih memprioritaskan kuliah, kuliah nggak apa-apa. Tapi ini pengalaman gue aja dulu waktu semester 2 semester 3 gitu-gitu. Ya udah akhirnya gue ikut, rapat dulu gitu. Atau kalau sekarang PJJ sebenarnya bisa diatasi dengan double device ya. Jadi ya buka Zoom juga, di HP juga buka Zoom, itu juga bisa jadi solusi sebenarnya yang sering gue lakukan, dengan double device. Tadi juga di hari ini juga sempat double device gitu, itu juga. Ya itu juga hal yang bisa dilakukan. Bentar, apalagi ya? Itu sih paling kalau untuk terkait pengalaman bagi waktu ya. Terus, gue lihat lagi gambaran tentang apa yang dimaksud menjadi produktif dengan aktif berorganisasi. Oke. Sebenarnya gue nggak tahu ini kayaknya pesertanya dari berbagai ini ya, ada yang SMA, ada yang udah kuliah gitu ya. Ada juga yang masih SMP kah? Masih ada kah yang SMP? Kayaknya masih banyak tuh yang masih SMP, masih Masih SMA, banyak juga. ya. Oke oke. Udah mempersiapkan dari sekarang ya. Oke, bagus. Oke. Keren keren. Ya sebenarnya ini gue bakal cerita aja yang semoga bisa diterapkan juga sama teman-teman yang belum kuliah mungkin, eee gambaran menjadi produktif dan aktif berorganisasi. Intinya gini, eee, ketika berorganisasi tadi gue juga udah bahas di awal, kita kan harus tahu kita mau dapat apa, mau ngapain, apa yang kita harapkan kita dapatkan. Nah, itu yang bisa membuat kita jadi produktif, dalam artian dengan berorganisasi kita dapat sesuatu yang baru gitu. Misalnya dengan berorganisasi gue bisa jadi belajar cara menghadapi orang. Dengan berorganisasi gue jadi belajar memanajemen konflik. Dengan berorganisasi gue dapat kenalan baru. Dengan berorganisasi gue dapat pengalaman jadi moderator. Dengan berorganisasi gue dapat pengalaman berani mengeluarkan ide-ide gue. Dengan berorganisasi gue jadi dapat pengalaman untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang belum pernah gue hadapin sebelumnya ketika gue nggak berorganisasi. Itu yang mungkin gue bisa dangkep jadi produktif dengan berorganisasi ya. Artinya dapat something, new gitu, sesuatu yang baru yang kalau gue nggak berorganisasi, kalau gue cuma kuliah doang kayak gue nggak bisa dapat ini gitu. Itu yang gue namakan produktif. Tapi masalahnya juga pilihan nggak harus ada di organisasi aja gitu. Jadi kalau teman-teman SMP, SMA juga ada kan pilihan lain, misalnya lomba. Itu juga bisa jadi produktif dengan lomba, ngasilin karya ya kan. Terus, aktif di kesenian misalnya, teman-teman tampil teater, nari, bikin lukisan, itu juga produktif gitu. Teman-teman join komunitas tari, komunitas teater ya itu juga berorganisasi juga dan produktif juga dengan menyalurkan minat bakat. Jadi opsinya banyak sebenarnya, pilihannya banyak. Apalagi nanti kalau udah masuk kuliah, ada pilihan riset, pilihan magang, pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar. Itu banyak juga hal-hal yang bisa disebut sebagai hal produktif dalam perkuliahan. Entah itu juga kerja, part time, ngajar les, itu juga banyak. Gue juga dulu sempat jadi pengajar les. Ya itu hal-hal produktif yang bisa kita lakukan selain mengikuti kelas kuliah gitu. Dan ya itu juga sebenarnya mungkin secara peluang nanti di kuliah teman-teman bakal baru nemu kali ya. Tapi kalau kayak
lomba itu gue di SMA juga pernah beberapa kali ikut. Terus kalau nulis karya tulis juga teman-teman udah bisa mulai kok dari SMA, dari SMP, terus ikut organisasi, misalnya tadi tari, seni gitu, itu juga bisa jadi produktif. Itu mungkin yang gue sebut sebagai ini kalau gue ngomongnya kecepatan banget tolong sampein ya. Kadang kalau suka cerita ya gitu karena banyak yang mau gue ceritain jadi ngomong gue cepet-cepet. Ya enjoy aja kali ya Kak, karena mumpung teman-teman juga kayaknya lebih suka yang santai gitu ya. Oke. Karena sambil ngabuburit juga ya teman-teman sekalian, masih lancar Ini lah. oke, siap-siap. Ini sambil nemenin yang mau buka puasa juga nanti ya. Iya bener banget Kak. Oke. Terus sebenarnya ini paling gue sampai 16.45 nanti sisanya biar kita bisa banyak diskusi kali ya, tanya jawab aja. Maksudnya biar bisa disesuaikan sama konteks dari yang teman-teman hadapi juga gitu. Iya, Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan banget. Oke, bener. terakhir sebenarnya terkait, prioritas dari organisasi dan pendidikan. Wah ini agak ini, tadi yang gue sampaikan di awal. Kalau gue daftar organisasi mungkin, eee, moderator juga paham ya, Bener kalau banget gue Kak. belajar organisasi itu suka ini, kalau kita daftar tuh pasti suka ditanya nanti pas wawancara, "Coba dong ngurutin prioritas dari akademik, keluarga, terus, Wah, pendidikan." Gitu ya, pasti kita disuruh ngurutin gitu. "Oh gua pertama ini Kak, kedua." Gua nggak terlalu suka yang kayak gitu tuh. Kenapa? Balik lagi, itu nggak menyesuaikan konteks menurut gua, nggak menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi misalnya gua bilang, hari ini gua bilang, "Oke, gua, memprioritaskan pertama pendidikan, kedua organisasi." Tahu-tahu tanggal 2 Mei misalnya, gua harus ikut aksi Hari Pendidikan Nasional, gua nggak ikut waduh. kelas misalnya. Berarti kan omongan yang gue akhirnya bertolak belakang dong, gitu. Maka gue akan menyampaikan prioritas gue berdasarkan konteks dan urgensi saat itu, gitu. Apakah saat itu memang yang lebih dibutuhkan adalah keaktifan gue di organisasi, ataukah gue harus mementingkan dulu akademik, misalnya nilai gue ada yang jelek, maka gue harus fokus dulu memperbaiki nilai itu menyesuaikan konteks. Tapi memang secara batas minimum ya, apapun kesibukan kalian, tanggung jawab utama kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar ya menyelesaikan apa yang sudah kita mulai di kuliah, di kampus ataupun di sekolah. Itu utamanya gitu. Tapi kemudian bagaimana kita menyeting itu gitu, bagaimana kita menyiapkan itu dalam skala prioritas itu bisa disesuaikan lagi sama sama kondisi gitu. Terus juga nanti bagaimana kita kegiatan keluarga, tentu jangan sampai kita aktif di organisasi di kuliah, terus nggak pernah ikut kumpul misalnya dan lain sebagainya itu juga jadi pertanyaan ya kan, jadi Iya bener permasalahan banget. juga. Jadi setting priority-nya, paling ditentukan prinsipal aja. Kalau gue berdasarkan prinsip aja. Oke, gue boleh aktif di organisasi seaktif-aktifnya, tapi jangan sampai IP gue lebih kurang dari 3 misalnya. Jangan sampai IPK gue kurang dari 3,25 misalnya gitu ya. Gue misalnya set target kayak gitu. Jadi bare minimumnya itu. Dalam hal pendidikan gue minimumnya itu. Bisa juga bisa bisa juga dibalik misalnya, oke gue bakal rajin kuliah jadi asdos, gue bakal dapat IPK meningkat sampai 3,7, tapi minimal gue pernah ikut satu organisasi. Bisa dibuat kayak gitu. Minimal gue sekali jadi BPH di kepanitiaan. Minimal gue sekali jadi kepala divisi di organisasi. Itu bisa juga dibuat bare minimum kayak gitu. Nah nanti prioritinya balik lagi based on kondisi atau situasi memang yang mana yang lebih membutuhkan uh, kalian prioritaskan saat itu. Ya yang penting sih set jadwalnya rapi. Ya gue nggak rapi-rapi banget sih. Maksudnya nggak pakai buku diary gue tulisin hari ini apa. Tapi at least gue paham bahwa ketika hari itu gue bisa menjalankan tanggung jawab gue gitu untuk dan juga gue bisa mempersiapkan tanggung jawab gue untuk besoknya lusanya gitu. Jadi intinya gue bisa memenuhi tanggung jawab gue gitu. Ya itu sih paling buat nge-set agendanya ya teman-teman sekarang banyak bantuan kok kalau teknis ya, bisa pakai Google Calendar, ya kan. Terus gue bahkan saking pelupanya tadi gue buat grup Line isinya gue sendiri, jadi cuma isinya buat ngirim-ngirim chat, undangan, atau apa yang gue sering lupa. Jadi gue bisa nge-scroll itu dengan gampang. Itu kan hal-hal teknis kayak gitu sebenarnya saat ini di era teknologi sekarang tuh gampang banget, tinggal kitanya aja menyesuaikan keadaan. Iya.
Oke, karena udah mau 16:45 biar diskusinya juga banyak, mungkin itu aja dari gua kembalikan ke moderator. Thank you. Ya. Wah, emang sangat motivator banget ya Kak Leon ini ya sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang masih SMP dan SMA tentunya harus dengar baik-baik nih pesan-pesan dan juga nasihat yang dibagikan dan di-share oleh Kak Leon ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke sesi Q&A ya. Jadi dari peserta mungkin ada pertanyaan atau mungkin, minta tips apa lagi nih buat Kak Leon sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa begitu. Tapi sebelumnya, kalau mau bertanya mungkin bisa ditulis aja ya di chat tapi dengan format lengkap kayak nama, lalu asal sekolah, dan juga pertanyaan. Silakan buat partisipan. Ya. Sambil ngabuburit nih teman-teman semuanya, kita nunggu buka puasa ya. Silakan bertanya. Pertanyaannya dibuka untuk siapapun. Iya, bisa raise hand juga, benar. Bisa langsung raise hand, nanti saya pilih ya. Siapa yang paling pertama? Oh, sudah ada nih. Dari Francius Andalenta. Ya. Jadi Francius, kamu silakan jangan lupa di-unmute. Terus silakan bertanya ke narasumber kita pada kesempatan kali ini. Silakan Francius. Oh ya, panitia mungkin bisa di-allow ya, di-unmute buat yang bertanya, di-allow. Saya tadi karena ada gangguan ya mohon maaf ya kepada Ya, seluruh partisipan webinar ya. Francius silakan bertanya. makasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, saya mau nanya, jadi saya sekarang posisi lagi sebagai ketua PMR di sekolah dan pernah membuat sebuah event lomba di sekolah. Nah, eh, ada guru yang kayak tidak mengizinkan saya gitu untuk keluar kelas gitu pada masa kemarin. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, apa sih tanggapan kakak atau apa sih jawaban kakak kepada guru-guru yang nggak memberikan siswanya untuk mengembangkan kemauannya gitu dan juga untuk mengembangkan sekolah juga karena ini lombanya kan juga membawa nama sekolah gitu. Dari kakak gimana sih sarannya gitu? Enggak. Sudah cukup pertanyaannya? Iya, sudah cukup. Jadi dipersilakan untuk Kak Leon untuk menjawab. Sudah di-allow panitia? Udah di-allow? Sudah. Oke, tadi gue mau mute, nggak di-allow, sorry. Jadi Iya. nggak mute. Oke. Thank you pertanyaannya terkait lomba ya. Sebenarnya Francis ya namanya. Sebenarnya gimana? Gue dulu lumayan sering ikut lomba dan sering dispen juga, sering keluar kelas. Tapi yang paling penting sih sebenarnya pertama harus pastiin ada izin dari sekolah. Itu dulu. Karena biasanya guru tuh kalau belum ada izin dari sekolah emang susah banget ngelarangnya. Nah, gue nggak tahu kalau di sekolah Francis gimana, tapi kalau di gue dulu alurnya kalau mau lomba selalu kita minta izin dulu, memang minta surat dari Wakasek, wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya. Nah, kalau udah dapat, ya udah, kalau guru ngelarang tinggal sampein aja, "Izin Bu, ini udah dapat dari sekolah dan, eee, ya tujuan kita emang ibaratnya mengharumkan nama sekolah, jadi ya mohon bantuannya," gitu. Baik-baik aja, jangan dikonfront ya, artinya kan guru tuh bagaimanapun orang yang lebih tua dari kita. Dan, yang penting tadi udah ada dasar, simpelnya gitu, ada dasarnya aja, karena kalau nggak ada dasar ya sebenarnya gurunya yang benar. Ya gimana pun kewajiban kalian di kelas gitu, mau kalian ada lomba menurut kalian, tapi kalau sekolah nggak mengizinkan kan berarti agak sulit juga gitu. Tapi, kalau udah ada izin, udah ada dasar, bisa pakai tadi, jadi bahan buat ngomong ke guru gitu. Selain itu Itu juga paling mungkin bisa dibuktiin ya dari prestasinya si Franz gimana nantinya ke betul. depannya. Pokoknya kalau ada guru kayak gitu ya namanya SMA
atau SMP ya, namanya guru strict itu pasti ada ya Kak Leon ya. Betul. Karena Banget, itu ada. gimana ya, mereka mungkin mengedepankan masa depan siswa, mungkin anggap, aduh ini nggak terlalu penting deh buat anak murid saya, di skip aja dulu kayak gitu. Nah, Ya mungkin banyak sih yang kayak gitu. orientasinya beda-beda gitu ya. Iya benar banget. Jadi dari Franz-nya aja gimana caranya buat approve ke gurunya deh. Kalau gue bisa gitu, aku yakin kalau apa yang aku lakuin ini benar gitu. Ya, ya. Terima kasih atas Jadi sarannya, Kak. ya, gimana? Mungkin Franz masih ada yang ganjel atau Udah ada? sih, Kak. Ya, Udah udah sih, Kak. cukup. Ya, Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut ya Kak Leon ya Boleh, untuk boleh. pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku bakal baca dari yang chat dulu ya. Nah, jadi kita bakal selang-seling, nanti habis chat ini langsung raise hand lagi gitu. Jadi selanjutnya yaitu dari Vienna. Waduh, namanya keren banget nih. Vienna Safira Febrianti dari SMP Negeri 1 Donomulyo. Wah, masih SMP ya. Nah, ini pertanyaannya mana tadi? Nah, jadi Kak, kan aku ikut 2 organisasi, terus kan aku juga ikut ekstrakurikuler. Sedangkan sama orang tua tidak boleh, disuruh lebih fokus belajar. Di situ aku nggak rela kalau menyia-nyiakan kesempatan itu. Tolong kasih tipsnya ya Kak. Sama, terus kalau ada teman kita satu organisasi itu saling bertengkar, gimana ya Kak? Oke, silakan Kak Leon, diperkenankan untuk menjawab. Oke, menarik nih. Ada orang tua, ada apa namanya, ada variabel baru dalam kasus ini. Kalau tadi guru, sekarang adalah orang tua. Orang tua. Oke, gini, pertama adalah karena ini konteksnya masih SMP juga ya, artinya mungkin kalau konteksnya kuliah, itu mungkin orang tua akan lebih apa ya, lebih menyerahkan ke diri kita, karena udah menganggap kita sebagai orang dewasa. Tapi kalau SMP sebenarnya memang, pertama ada baiknya kita menyesuaikan juga sama saran orang tua, karena gue nggak akan memberi saran kalian membangkang orang tua. Apalagi konteksnya Vienna udah ikut 2 organisasi. Jadi udah 3 nih berarti kalau tambah ekstrakurikuler, dan itu cuma lumayan banyak memang, jadi lumayan bisa jadi concern gitu. Tapi kalaupun menurut Vienna itu bisa atau mampu, ya silakan jelaskan atau silakan beri, rasionalisasi gitu. Jadi apa namanya, kenapa sih menurut Vienna sekolah nilai Vienna nggak terganggu, ya dibuktikannya pakai apa, pakai nilai rapor, nilai ujian, nilai UTS, nilai ulangan harian gitu. Bisa jadi kenapa orang tua melarang karena emang orang tua ragu ketika lihat nilai, di SMP, bisa jadi ya mungkin ya, salah satu alasannya mungkin itu. Jadi sebenarnya paling gampang tuh kalau memang mau ngebalikin concern orang lain kepada kita dalam ikut organisasi itu, kita harus apa ya, harus mastiin bahwa yang mereka sampaikan tuh salah. Caranya gimana ya, caranya buktikan sebaliknya gitu. Ya kalau tadi concern-nya adalah terkait sekolah nggak keurus, ya kasih tahu nih nilai ujian harian tetap bagus, nilai ulangan tetap bagus, misalnya gitu. Itu sih semoga menjawab ya. Ya, jadi buat siapa tadi, Vienna, ya namanya orang tua tuh nggak mungkin ada orang tua yang melakukan hal buruk, maksudnya kayak memberi saran yang buruk buat, anaknya sendiri ya. Pasti apa yang terbaik buat anaknya itu pasti ya bakal dilakuin sama orang tua gitu. Jadi nggak perlu, maksudnya kalau orang tua ngelarang pasti ada maksudnya gitu. Kayaknya misalnya mereka takut, aduh kayaknya si Vienna ini nggak mampu buat manage 3 organisasi sekaligus. Terus nanti kesehatannya turun kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan juga nasihat orang tua, tapi kalau misalnya benar-benar pengen ya, mungkin kita bisa cari opsi lain ya buat, eee, mengatasi hal tersebut. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi semoga Vienna-nya udah jelas. Ya, Vienna udah jelas, sudah jelas ya kayaknya ya. Jadi langsung aja, eee, ke raise hand aja kali ya. Jadi diperkenankan buat teman-teman raise hand yang mau bertanya. Yang dari chat bisa raise hand juga.
Ada atau saya baca dari chat aja ya? Gimana, ada yang raise hand? Oke, kayaknya nggak ada yang raise hand, jadi langsung aku baca aja ya, Kak Leon, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Jessica atau Jesse ini ya, dari SMA Negeri 5 Purworejo. Oke. Nah, buat pertanyaannya, halo Kak, saya JJ, izin bertanya. Menurut Kakak, bagaimana cara mengatasi rasa cemas yang terkadang tiba-tiba datang ketika diri sendiri merasa bahwa telah mengikuti banyak organisasi baik di dalam sekolah maupun luar sekolah? Kadang saya suka merasa cemas ketika sadar ternyata banyak kegiatan di luar akademik yang saya ikuti. Wah, ini kayaknya seru banget nih pertanyaannya. Jadi dipersilakan buat Kak Leon untuk menjawab pertanyaan dari JJ. Ya, silakan. Oke, JJ. Oke. Pertama preventifnya, JJ. Tadi gue udah singgung, ketika kita ingin mendaftar organisasi, kita harus pastikan dulu kita mampu atau enggak. Secara waktu, secara kompetensi, secara kapasitas, secara stress management termasuk itu juga. Kenapa? Karena emang biasanya gitu, kita ketika udah semangat nih, "Oh daftar ini ah, daftar ini ah, daftar ini ah." Waktu gua maba jujur mahasiswa baru ya, jujur kayak gitu, daftar berapa, 6 kepanitiaan kayak, "Wah ini bagus nih daftar, wah bagus daftar." Akhirnya semester 1 nih IP gue jelek banget, ya jelek lah intinya. Karena semangat banget kayak, gue ikut A, seru ikut, gitu. Makanya di semester 2 belajar akhirnya gimana, oke kalau gue ikut A, terus gue ikut B, masih cukup nggak waktu gue gitu? Masih bisa nggak gue bagi waktu? Dengan kita cari tahu dulu, gimana caranya kita tahu kita cukup atau enggak secara waktu, kita riset, tanya-tanya, "Kak, kalau misalnya gue mau daftar pramuka di SMA misalnya, Kak, kegiatan di pramuka tuh ngapain aja sih? Terus kesibukannya tuh pas kapan?" Gitu. Itu kan kita bisa memetakan nanti. Terus gue mau daftar juga apa OSIS. Kak, kalau kita di OSIS tuh kesibukannya apa aja? Terus setiap hari apa? Nah, kan kita jadi bisa tahu tuh, oh kalau gue ikut pramuka sama OSIS ternyata nggak mungkin nih, karena nanti setiap Jumat, Kamis, Sabtu, Minggu sibuk semua. Terus belajarnya gimana misalnya. Itu bisa kita cari tahu dulu, kita bisa riset dulu. Jadi kalau udah kita riset, kita udah cari tahu, ya pas perjalanannya kita bakal lebih santai, bukan lebih santai dalam artian nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya lebih santai dalam menghadapi kesibukannya. Lebih paham bahwa, oh ya emang OSIS kayak gini gitu, nggak kaget, biasanya kan orang banyak tuh kaget, "Wah ternyata sibuk banget ya jadi ini," misalnya, "Wah ternyata jadi ketua BEM tuh sibuk banget ya," walaupun ada kaget-kaget dikit ya, tapi tetap aja artinya dari awal tuh udah mempersiapkan, udah preventif gitu. Itu sih yang paling penting. Terus kalau udah preventif, ternyata masih cemas ya, ya sebenarnya balik ke diri kita lagi gitu bahwa, kita kalau gue biasanya balikin ke niat awal, komitmen awal. Oke nih, sibuk banget nih, capek, terus kita lihat niat awal, oh niat awal gue emang masuk, BEM tuh biar dapat kenalan, dapat pengalaman baru, bisa me-manage banyak orang. Ya memang ini konsekuensinya, gue bakal lebih sibuk, bakal lebih pusing, wajar gitu. Jadi kita balikin lagi ke komitmen awal kita, apa bahasanya, bahasa kerennya refleksi lah. Refleksi gitu, ya emang ini konsekuensinya, emang kayak gini ya, oh iya ternyata, dari awal gue masuk BEM emang konsekuensinya kalau mau dapat pengalaman baru ya harus sibuk, kalau mau dapat teman baru ya harus sering-sering rapat, sering-sering join acara gitu misalnya, contohnya itu. Dan kalau memang ternyata udah capek, cemas karena kesibukan, nggak apa-apa take a break, istirahat. Itu sih paling simpel sebenarnya. Jadi jangan maksa diri, jangan don't push yourself, terlalu banyak gitu, terlalu berlebihan. Kalau emang butuh istirahat, istirahat aja, tapi tadi balik lagi komunikasi. Sampein ke misalnya kepala kepala divisi, "Kak, sorry gue kayaknya lagi pusing banget deh, pengen istirahat dulu," gitu. "Nanti gue baru bisa ngerjain kegiatan A ini minggu depan ya," misalnya gitu. "Kak, sorry gue lagi banyak ujian nih hari ini, jadi gue nggak bisa nih kalau harus kumpul OSIS dulu, boleh izin nggak?" Gitu. Komunikasi, istirahat, harusnya sih sebagai pemimpin yang baik kalau ada bagian dari organisasi yang butuh istirahat, butuh karena capek dan lain sebagainya mengizinkan ya, harusnya, gitu. Singkatnya sih seperti itu, semoga bisa menjawab. Yes, jadi semoga JJ bisa menerapkan ya apa nasihat dan juga pesan-pesan dari Kak Leon ya. Karena emang
kadang ada ya rasa cemas karena kecapean. Istilahnya kalau istilah anak-anak zaman sekarang overthinking. Ya betul, Iya, biasa kayak gitu. Hal yang wajar overthinking. terjadi Hal yang di anak wajar muda. banget, Mhm, bener. Ya, jadi karena kendala waktu juga mungkin kita batasi sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, Kak Leon ya. ya, ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizky. Wah, ini mahasiswa nih Kak yang bertanya ini. Jadi permisi, izin bertanya ya Kak. Nama saya Rizky dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi bukan dari Universitas Indonesia. Kampusnya saya rahasiain, takutnya nggak enak sama pertanyaannya. Waduh. Hmm. Jadi begini Kak, ada kepanitiaan selama 4 bulan penuh, lalu anak fakultas lain atau FKIP selalu diperbolehkan istirahat. Sedangkan saya mentang-mentang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis minta izin 1 kali aja dalam 4 bulan, susah banget Kak. Jadi apa yang mesti saya lakukan Kak? Sementara ketua umum atau kadep, kepala divisi kali ya, kepala divisinya itu semuanya dari FKIP. Waduh, ini kayak semacam pilih kasih gitu ya kalian ya. Jadi Si ya, jadi silakan kalian untuk menjawab Oke, pertanyaan oke. dari Rizky. Oke, mungkin gue nggak akan detail ya, karena takutnya gue dituduh mencampuri konflik internal, nanti kalau ada yang nonton misalnya ininya, "Oh lu nggak tahu apa-apa," aja komentar misalnya gitu. Tapi secara general gini, kalau emang, Rizky ya udah merasa ada ketidakadilan di situ, ya harus speak up aja. Mungkin nggak sesimpel gua ngomong gini sih, pasti banyak yang dijadikan pertimbangan. Tapi kalau memang menurut Rizky lingkungannya udah toxic kayak gitu, dan Rizky iya maksudnya takutnya ada yang nonton terus merasa case-nya mirip sama Rizky. Kalau misalnya Rizky, udah nggak nyaman dengan lingkungan seperti itu, dengan perbedaan atau diskriminasi yang seperti itu, nggak apa-apa statement. Kalau gue sih bakal ngasih tahu, "Kok nggak adil sih?" Gitu. "Jangan gitulah, kita kan di organisasi sama-sama, nggak ngelihat jurusan atau asal. Ya tujuannya bukan kecuali di himpunan jurusan, oke satu jurusan. Tapi kalau organisasi yang berasal dari berbagai fakultas, jurusan, ya tujuannya adalah tujuan organisasi, bukan tujuan per masing-masing fakultas," gitu. Kita tujuannya sama, jadi nggak boleh membeda-bedakan. Ya gue akan, secara langsung menyampaikan secara baik-baik tentunya, mulai dari kadepnya dulu. Kalau ternyata bisa jadi kadepnya lah yang diskriminasi, maka gue akan menyampaikan juga secara baik-baik langsung ke yang di atas kadep. Misalnya kalau di BEM ada korbid, koordinator bidang, atau langsung ke ketuanya gitu. Eee, ya ini cara ekstrimnya sih, kalau ternyata masih udah dikasih tahu ke semuanya masih kayak gitu, dan Rizky merasa itu udah toksik, udah nggak bagus buat, Rizky itu sendiri, perkembangan Rizky, ya nggak apa-apa mundur. Gua sih orang yang kalau emang menurut gua udah nggak bagus, mundur, mundur aja gitu. Kayak misalnya udah nggak udah parah nih gua udah sampein ke ketuanya, ke korbitnya, ke kadepnya, kok masih sih gua nggak boleh izin, sedangkan yang lain dapat izin lebih gampang misalnya, gitu. Atau misalnya udah ada prosedur, sebenarnya gua udah ngikutin prosedur tapi selalu didiskriminasi, ya itu udah toxic menurut gua. Jadi nggak apa-apa sampein aja secara baik-baik untuk mundur, karena sebelum mundur Rizky yang penting udah ada upaya, udah ada usaha untuk memperbaiki itu dengan maksimal. Semoga menjawab. Jadi semoga Rizky mengerti ya, dan juga tentunya bisa di-apply lah nasihat-nasihat dan juga pesan-pesan dari Kak Leon. Karena kalau namanya udah lingkungan toksik ya, kalau istilah anak-anak sekarang toxic relationship lah. Ya emang harus segera harus segera ditinggalkan dan jangan Iya, dibiarkan lah. Ya takutnya nanti malah, memberatkan diri sendiri dan malah jadi tameng buat diri sendiri untuk kayak gimana ya, istilahnya makin bikin overthinking lah ya istilahnya. iya, betul. Oke, ya benar banget. Jadi terima kasih buat teman-teman sekalian. Jadi pertama aku mau minta maaf dulu ya karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 3 menit. Mungkin Kak Leonnya juga mau bersiap-siap untuk buka Mhm. puasa. Dan teman-teman juga ada yang sudah berbuka puasa atau lagi persiapan buat buka puasa. Jadi pertanyaan dari Rizky tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi aku minta maaf banget buat teman-teman nih yang udah Mmm, banyak
pertanyaannya di chat mungkin. Bisa nggak nih Kak Leon kalau misalnya ada peserta yang bertanya tapi sharing lewat DM-nya Kak Leon mungkin. Bisa ya? Oke, boleh. Jadi gua nggak janji akan fast respon ya, disclaimer dulu teman-teman. Akan gue upayakan untuk gue jawab, tapi nggak janji untuk fast respon. Sorry. Tapi Iya, boleh, bener nggak apa-apa. banget. Kan yang Iya, penting jadi dicoba dulu. iya, kita bisa sharing ke DM juga sama Kak Leon, tapi Iya. pokoknya jangan spam, jangan sampai nanti ada yang Nah, nyepam. Sampai iya. Kak Leonnya kebingungan, waduh, gue harus balas yang mana nih, kayak gitu. Nah, oke. Dan selanjutnya dari panitia. Oh ya, dan untuk sebelum penutupan pada sore hari ini, kalian mohon untuk stay terlebih dahulu ya, karena kita akan ada sesi dokumentasi. Ya, sesi Oke. dokumentasi bersama seluruh peserta kandidat college webinar dengan tema How to Stay Productive and Balancing Your Organizations with Education. Jadi teman-teman bisa on cam semua ya, karena dokumentasi akan segera dimulai. Oke, jadi sudah on cam semua. Ntar saya lihat dulu. Iya, mantep kayaknya udah on cam semua. Semoga belum ada yang kelaparan ya. Mohon maaf kita taking waktu untuk sharing bersama karena tentunya sharing kayak gini juga sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Gimana kita managing waktu untuk berorganisasi. Oke, jadi langsung aja ya kita masuk ke sesi dokumentasi. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1,